Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Usman Effendi _4.0. Kang, kenapa 4.0? Nantilah kita bongkar ya, kalau subscribe-nya udah di atas 10.000. So, channel ini saya gunakan untuk berbagi informasi, inspirasi tentang dunia alat berat, tentang sertifikasi, training, consulting, ya, salesmanship ataupun leadership, atau apapun yang bermanfaat untuk bisnis dan kehidupan Anda. Teman-teman, kita tahu semua bahwa yang namanya alat berat atau forklift, mungkin salah satu contohnya adalah bukan barang yang murah ya. Harganya bisa ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran kalau yang di atas 10 ton gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati ketika kita mau membeli forklift, yang tadinya beli forklift mungkin bertujuan untuk membantu bisnis kita, untuk membantu usaha kita supaya lebih cepat berkembang, lebih cepat dapat untung gitu ya. Dimana tujuannya dapat untung, karena kita nggak hati-hati malah jadi buntung. Salah satunya adalah mungkin kita membelinya dengan salah spesifikasi, dimana spesifikasi yang dibutuhkan itu adalah spesifikasi A, tetapi ternyata yang dibeli adalah alat berat B atau forklift dengan spesifikasi B. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa salah spek pada saat Anda membeli forklift? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena kurang detailnya seorang sales forklift mengkolek kebutuhan Anda atau kebutuhan pembeli. Di lain pihak, bisa juga customer tidak menjelaskan secara detail bagaimana kebutuhannya di lapangan, sehingga pada saat sales menawarkan sebuah forklift dengan tonase tertentu, Anda menerima begitu saja. Padahal ketika digunakan, ketika sudah terkirim dan mau dipakai, ternyata bukan hanya tonase yang dibutuhkan oleh forklift itu, tetapi ada beberapa hal teknis yang memang harus detail pada saat Anda membeli forklift. Oleh karena itu, saya akan sharing 5 tips, mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan Anda dari kerugian saat Anda membeli forklift karena salah spesifikasi. Tips yang pertama adalah tentukan tonasenya. Betul, forklift itu berhubungan dengan tonase. Bagaimana cara menentukan tonase? Maka yang harus Anda kumpulkan, yang harus Anda ketahui adalah berapa kapasitas maksimal yang akan Anda angkat di tempat Anda, atau di gudang Anda, atau di tempat bisnis Anda. Contoh misalnya, kalau Anda memiliki barang yang akan diangkat itu 2,5 ton, maka tonase yang harus Anda beli adalah minimum 3 ton. Yang kedua, tentukan power yang akan digunakan dengan cara mengetahui apakah forklift yang akan Anda gunakan ini di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau forklift ini akan digunakan di dalam ruangan, maka saya sarankan gunakanlah forklift baterai. Kenapa demikian? Karena menurut Permenaker nomor 8 tahun 2020, forklift yang bertenaga engine itu tidak boleh digunakan di dalam ruangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika gudang Anda atau pabrik Anda menggunakan rak, maka tentukan maksimum ketinggian yang akan dijangkau oleh forklift. Ya, berapa maksimum ketinggiannya? Kenapa demikian? Karena forklift itu bisa menjangkau sampai dengan 15 meter kalau yang restrap, atau yang counterbalance itu maksimum 6 meter. Artinya kalau Anda punya gudang kemudian ada racking sistemnya di sana, maka Anda harus tahu dulu berapa ketinggian maksimum yang akan diangkat. Kemudian yang keempat, pilihlah attachment yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk mempermudah fungsi forklift secara maksimal, ini akan menjadi efektif dan efisien pada produktivitas Anda.
gunakanlah attachment atau aksesoris forklift, di mana aksesoris forklift itu yang mungkin sekarang kita tahu adalah forklift menggunakannya hanya untuk garpu atau sodok saja. Tetapi sebenarnya forklift memiliki fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan kebutuhan si customer atau sesuai dengan kebutuhan di pabrik. Contoh, kalau misalnya Anda forklift ini digunakan untuk mengangkat drum misalnya, Anda bisa menggunakan aksesoris drum clamp. Atau misalnya forklift untuk pabrik kertas, maka bisa menggunakan paper roll clamp yang besar. Jadi tergantung dengan kebutuhan si customer atau kebutuhan di dalam pabrik, maka bisa disesuaikan supaya forklift ini bisa bekerja secara maksimal. Itu yang keempat. Yang kelima, tentukan brand yang akan dipilih. Biasanya brand ini akan berpengaruh terhadap kualitas alat, kemudian after sales service, ketersediaan spare part, atau respon dari servis atau mekanik ketika bermasalah. Kenapa demikian? Karena forklift ini kita gunakan untuk mensupport bisnis kita, untuk mensupport bisnis Anda, supaya bisnis Anda untung, supaya bisnis Anda tetap berjalan, berkembang, produktivitas tidak terhenti, maka perlu adanya backup service atau backup daripada spare part ketika unit Anda bermasalah. Kalau Anda asal-asalan beli unit forklift ya karena murah atau karena iming-iming dan lain sebagainya, ketika nanti digunakan Anda susah cari spare part, Anda susah kontak mekanik ketika bermasalah, bahkan Anda susah untuk komplain atau klaim misalnya, maka ini akan tadinya Anda menginginkan keuntungan malah jadi buntung. Oke teman-teman, itulah 5 tips dari saya bagaimana caranya sebelum Anda menentukan untuk membeli forklift. Supaya apa? Supaya keinginan Anda untuk bisnisnya untung tidak menjadi buntung. Silahkan like, subscribe, share, dan komen. Silakan jika ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab dengan segera melalui video atau melalui chat. Terima kasih, saya Usman Effendi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia.